Salam dan bahagia bertemu dengan saya Rista Lumbanturuan dalam aksi nyata saya di Budaya Positif. Saya mencoba mengimplementasikan konsep inti di dalam budaya positif melalui dengan pembuatan keyakinan sekolah. Saya melakukannya langsung di lapangan sekolah bersama dengan guru dan juga semua murid-murid saya sebagai berbagi praktik baik dan juga karena saya memiliki jumlah murid yang sangat sedikit. Bersama dengan semua warga sekolah, kami berhasil membuat keyakinan sekolah yang saya print out dan saya tempel di kelas masing-masing dan juga di mading. Saya juga melakukan praktek segitiga restitusi. Dan juga yang terakhir adalah diseminasi budaya positif. Hei, Pak direkam dulu. Mari dimasukkan ke apa? Kelas 5 apa? Jempol. Kelas 3. Kesepakatan sekolah. Kelas 6. Yang kedua kakak-kakak, tepuk tangan dong. Oke. Jadi kesepakatan sekolah. Ini dimasukkan ke kalau YouTube. Bersama supaya kita laksanakan bersama. Oke, Ibu mau lihat siapa yang pintar-pintar di sini. Peraturan apa yang pertama yang kita buat? Siapa yang bisa? Oke, kakak, kemari kakak. Yuk. Siapa namanya sayang? Sakira. Ayu Sakira. Apa Ayu? Harus mengerjakan PR kalau ada PR. Wah, tepuk tangan dong. Apa katanya? Harus mengerjakan? Oke kakak tulis di sini yuk. Kakak tulis satu. Tulis di sini ya. Harus mengerjakan PR kalau ada PR. Siapa lagi yang bisa? Bang Wahyu. Sini Bang Wahyu. Tepuk tangan dulu untuk Bang Wahyu. Kelas 2. Apa peraturannya yang kita buat Bang? Laksanakan. Tepuk tangan untuk Wahyu. Oke, tiket harus dilaksanakan. Sudah kakak? Siapa lagi yang bisa? Oh, coba yang kata senang. Oh, Bang David yang ganteng. Sini, bentar ya. Sini. Kakak, sini kakak. Kakak, siapa lagi? Ayo, maju. Ayo. Kakak, kita buat sini. Naik. Sini pegang. Kita tempel ke sini. Sini ya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Wahyu. Tepuk tangan. Kelas berapa tadi? Kelas 4. Oke, sekarang Bang David ini dari kelas 6. Apa Bang David? Harus membuang sampah di tempatnya. Wah, tepuk tangan dong. Harus membuang sampah kepada tempatnya. Oke, Wahyu sudah melakukan tiket kelas. Oke, ada lagi? Oke, kakak. Kelas berapa kakak? Kelas 4, pintar-pintar kelas 4 ini. Tepuk tangan dong. Kakak namanya siapa? Wahyu, tempel situ. Sini. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Wahyu. Kakak, apa kakak? Tidak boleh membuli teman. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Keren dia. Tidak boleh yang kemana itu maksudnya membuli? Tidak. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh membuli. Menghina. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, tidak boleh. Iya, caci maki. Udah dirangkap sama kakak ini. Tidak boleh membuli. Udah siap Bang David? Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk Bang David. Ini kelas 2 sudah, kelas 6 sudah, kelas 4 sudah 2. Mana yang lain? Siapa nggak kelas berapa kakak? Oh, kelas 3. Sini yang cantik. Tepuk tangan dulu untuk kelas 3. Apa lagi kak peraturan yang mau kita buat? Tidak boleh memukul. Tidak boleh
Silakan kembali kakak. Tepuk tangan, ini sudah membuli masuk. Ada lagi yang lain? Oke, yang lain dulu, yang kelas. Oke, oh kakak pun jadi udah datang. Namanya siapa kakak? Alia. Tidak boleh melawan guru. Pintar sekali. Tidak boleh melawan guru. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya. Sebelah sini tadi ada. Oh iya, Bang Pandu. Bang Pandu dulu, ayo Bang Pandu. Ya, nanti ya. Tunggu dulu Kakak Anggi ya. Oke, apa Pandu? Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Yuk, kasih kakak. Tidak boleh. Makasih kakak Alia. Bang Pandu sekarang tidak boleh datang terlambat. Siapa lagi tadi dari kelas? Oke. Ya, ini dulu ya. Adik-adik dulu. Adik-adik kelas berapa ini? Oh, kelas 2. Namanya siapa? Anggi. Anggi Natasha Sidabuta. Oh, pintar sekali. Apa peraturannya kita buat ini? Harus menghormati orang tua. Oh, ya tepuk tangan dulu. Menghormati orang tua. Anggi tadi ada menghormati guru dan orang tua. Jadi Anggi tidak usah menulis lagi ya kakak. Udah pas tadi. Silakan kembali. Oke, ini siapa ya yang cantik ini? Davina Punca. Kelas 6. Kelas 6. Apa peraturan Davina kita buat? Harus memakai atribut. Harus memakai atribut. Tepuk tangan dulu dong. Ayo kakak, tulis. Sini nanti ditempel ya kak. Ada lagi? Ada. Oke, kakak ya. Yuk, maju aja. Oh, berdua ya, sudahlah, berdua. Yang pertama siapa nih kakak? Apa namanya? Kakak Anggun. Kelas 4. Kakak siapa? Sarita. Kakak Sagita kelas berapa? 4. Kelas 4 juga. Oke, kita tanya dari kakak Anggun dulu. Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, Anggun silakan kembali karena berantem sudah masuk ke dalam buri. Bagus. Oke, kembali kakak. Tidak boleh melanggar peraturan. Tidak boleh melanggar peraturan. Tepuk tangan dulu. Ya, buat aja. Jadi ini kesimpulannya semua. Nanti semua peraturan itu tidak boleh dilanggar. Oke. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Oke, Bang Giri yang ganteng dulu. Tepuk tangan dong untuk Bang Giri. Bang Giri kelas berapa nak? 5. Membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi. Tepuk tangan dulu untuk Bang Giri. Iya, benar. Bang Giri membersihkan kamar mandi itu tadi sudah kita tulis menjaga kebersihan. Tepuk tangan dulu untuk Bang Giri. Oke, Bang Giri silakan kembali. Ada lagi? Oke, Bang David sudah. Ikram yang belum. Bang David sadari sudah kan? Oke, Ikram, apa peraturannya Bang? Tidak boleh mencuri. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tidak boleh mencuri. Oke, silakan ditulis. Tidak boleh mencuri. Oke, kakak Angel satu lagi. Nampak nih kelas 6 pintar-pintar sudah ya. Kakak Angel kelas 6, apa peraturannya? Memakai sepatu saat main. Oh iya, benar. Tepuk tangan dulu. Memakai sepatu saat keluar main. Jadi nanti nggak ada yang ngeker-ngeker gitu. Kotor semuanya. Oke. Udah Bang Ikram. Semua. Satu lagi. Oke. Tepuk semangat. Tepuk puling.
Oke, luar. Siapa yang gak semangat hidupnya? Ada lah cacingan. Oh, oke, kita nyanyi dulu. Masih ingat tidak? Di sini tempat. Oh, anak kelas 2 jempol sekali. Jangan sampai kalah anak kelas 6. Bisa? Yo, di sini teman. 1, 2, 3. Ya. Di sana teman, di mana bagus. Tempat 2. Dua, dua. Tempat 3. Oke. Kalau pagi ketupnya 1. Kalau siang ketupnya. Kalau sore. Kalau malam. Sudah diingat? Tempat pagi. Tempat malam. Tempat sore. 3. Pas sore 3. Siang. Ada yang nggak bisa gitu. Tepuk sore. Oke. Tepuk pagi-pagi. Ayo berapa? 2. Kalau sudah paginya 2. Tepuk siang. Lepas siang 2. Pagi siang. Berapa? 3. Pagi 1, siang 2. Malam. Pagi siang. Malam pagi. Bagus. Oke, jadi ini tadi sudah kita buat peraturan sekolah kita. Ibu baca satu persatu. Harus mengerjakan PR. Piket harus dilaksanakan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh melawan guru, tidak boleh datang terlambat. Bagus ya. Harus memakai atribut. Tidak boleh melanggar peraturan, tidak boleh mencuri, memakai sepatu saat keluar main. Nah, itu kesepakatan sekolah. Sekarang kesepakatan sekolah itu kita akan mengubahnya menjadi nilai-nilai yang positif. Ini kan masih negatif ya nak. Ini harus mengerjakan PR. Berarti apa kalimat positifnya? Itu udah positif ya. Mengerjakan PR. Berarti harus mengerjakan PR. Itu menjadi nilai sekolah kita. Yang kedua, piket harus dilaksanakan. Bagus, ini juga udah positif. Harus membuang sampah kepada tempatnya, sudah positif. Tidak boleh membuli teman. Kata lain dari membuli apa? Membuli no. Yang harus kita laksanakan apa? Pintar. Berarti nilainya kita harus sayang teman. Terus tidak boleh melawan guru. Berarti harus apa? Harus hormat sama guru. Terus tidak boleh datang terlambat. Berarti harus bagaimana? Datang tepat waktu. Pintar sekali. Harus memakai atribut. Berarti harus apa itu nak? Iya, bisa dikatakan disiplin dalam berpakaian. Ayo periksa dulu atributnya sudah dipakai belum? Sudah dipakai apa belum? Nah, berarti belum memiliki nilai ini. Nanti harus dilaksanakan ya nak. Kemudian tidak boleh melanggar peraturan
Iya, peraturan sekolah kemarin juga sudah ada. Oh, satu lagi yang kemarin. Siapa yang ingat? Yang ibu bilang kalau sudah pagi-pagi sampai ke dalam sekolah tidak boleh ngapain lagi. Sekali lagi, nanti Bangga didengar. Kalau pagi-pagi sudah sampai dan masuk ke sekolah tidak boleh lagi. Iya, tidak boleh lagi keluar. Dilarang jajan, enggak. Jajan dulu, kalau mau jajan baru masuk sekolah. Oke? Kemudian tidak boleh berarti tidak boleh mencuri, berarti harus iya, harus menjaga milik orang. Walaupun nggak punya, kau jaga, jangan jadi kau ambil. Ngerti ya? Kemudian memakai sepatu saat oke, ya dari sini kenapa kita harus ada nilai-nilai kesepakatan di dalam kelas? Karena memang itulah budaya positif yang harus kita laksanakan. Tepuk semangat. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, ini yang terakhir. Nilai apa yang mau kita ambil dari sini? Yuk, sama-sama. Hujan, kenapa nggak tahu hujan? Kamu misalnya terlambat, kita Tahu hujan. nilai apa yang tidak kau terpadu? Ada yang kurang sama tadi aku jawab. Yang pertama, ini nanti akan ibu ketik, nanti akan kita tempel di setiap kelas dan juga di sini. Hujan, enggak. Kamu harus tahu mana peraturan kita bersama. Oke, harus mengerjakan PR. Berarti apa itu, Mak? Itu ya mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Itu berarti nilai tanggung jawab. Apa? Satu nilai tanggung jawab, yang kedua nilai mandiri. Apa? Oke, yang kedua piket harus dilaksanakan. Apa itu? Satu nilai tanggung jawab, yang kedua nilai kebersihan. Bagus. Tidak boleh membuli teman, membuli berarti harus menghargai. Nilainya nilai menghargai, gitu ya. Kemudian tidak boleh mencuri, berarti harus iya nilainya itu, Pak, nilai kejujuran. Oke, kejujuran berarti kita hanya mengambil milik kita dan mengatakan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Oke. Jadi kita udah membuat kesepakatan kelas. Nanti akan ibu buat rangkumannya semua. Akan ibu tempel di dalam kelas supaya bisa kita laksanakan. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan nyanyi dulu. Sebagian sudah ada yang tahu ya. Nurul. Nadanya seperti abang tukang bakso yang sudah kelas 2 sama kelas 5 sama kelas 4. Aku angkat.
Oke, kata-katanya dulu. Yang pertama, aku anak. Sama-sama dulu dong. Aku anak yang sopan santun. Kemudian anak yang beriman, hormat, berbudi mulia. Terus apa yang katakan? Ucapkan minta belum ya, salam, senyum, salam dan sapa kepada semua. Ucap minta tolong, terus katakan permisi, juga terima kasih. Apapun yang terakhirnya. Bila bukan benar yang pertama, bila iya, bila lewat katakan permisi. Terus saat salam jangan lupa tersenyum. Terus bila lewat permisi. Yang terakhir, bila diberi ucapkan. Yang pertama tadi, bila bertemu jangan lupa menyapa. Tepuk semangat. Oke, satu lagi ternyata yang lupa kita melaksanakan lima. Siapa guna? Senyum, sapa, sopan. Oke, supaya kita akhiri, kita yuk sama-sama dulu membuat tepuk buli. Ini yang terakhir ya, siap? Tepuk buli. Oke, terima kasih. Silakan istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Aryani. Saya dari kelas 5 SD UPT 31 Tanah Tinggi. Saya sudah belajar tentang budaya positif, yaitu tidak boleh membuli teman dan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan sebagainya. Dan saya juga sudah mengerti tentang budaya positif yang harus dilaksanakan pada setiap harinya. Terima kasih, Bu Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru kelas 6 Ibu Nur Hasanah Sinuraya, UPT dari sekolah UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi. Ingin menyampaikan, saya sudah mendengarkan budaya positif yang dibagikan oleh Bu Rista tadi, dan saya sudah mendengarnya sangat baik sekali diterapkan untuk di kelas 6 UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi. Semoga apa yang sudah tadi kita dengar di luar sana menjadi amanah bagi seluruh anak UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan semoga Ibu Rista akan menjadi sukses terus untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, iya, salam dan bahagia. Karena kita akan memulainya, sebenarnya saya asli orang Batak ya, taunya Marupasan. Tapi karena kita di sini, jadi saya belajar membuat pantun. Jadi kalau saya nanti ucapkan pantunnya, Bapak Ibu guru saya mohon bilang cakep, bisa tidak? Bisa ya? Oke, ini masih belajar ya Bu. Jalan-jalan ke Tanah Tinggi. Serius sekali cakepnya. Ketemu Pak Ustadz pakai peci. Bapak Ibu guru hebat, mohon untuk tetap di sini. Karena acara akan segera kita mulai. Berkunjung ke tebing tinggi. Jangan lupa singgah ke Jalan Kartini.
Bapak Ibu guru hebat yang berilmu tinggi. Cakep. Mana cakepnya? Saya di sini hanya berbagi, jadi mohon jangan dibully. Terima kasih. Iya, kita akan langsung memulainya. Pastinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan ini, terkhusus kepada saya untuk bisa melakukan diseminasi, yaitu berbagi tentang pengetahuan yang telah kami pelajari di modul pertama. Ini adalah akhir dari modul pertama, yaitu modul 1.4 budaya positif. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru, terima kasih untuk kehadirannya dan segala dukungannya. Dan walaupun kemek-kemeknya saat ini belum ada, kiranya untuk kedepannya bisa disediakan. Untuk mempersingkat waktu, adapun yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, pertama tadi saya sudah buka sebagai pembukaan, kemudian masuk kegiatan inti yaitu diseminasi, pembagian penjelasan singkat tentang topik budaya positif, dan bagian yang ketiga nanti kita boleh sharing atau diskusi, saling bertanya jawab, dan itu yang terakhir Bapak Ibu. Untuk itu langsung kita mulai. Ya, mana tahu ada yang belum kenal, nama saya Rista Lumbantoruan, saya CGP Angkatan 9, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebagai pertanyaan pemantik yang pertama, saya mohon respon dari Bapak Ibu guru semuanya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, memberi hadiah kepada anak dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Adakah yang bisa memberikan argumennya Bapak Ibu? Untuk bagian pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Bapak Ibu guru, adakah yang bersedia memberikan alasannya sedikit saja kenapa tidak setuju? Kepada Ibu Nana dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Azana SPD. Saya guru kelas di UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Bagi saya tidak setuju, Bu. Kenapa? Karena kalau kita buat hukuman terhadap anak, apapun itu kesalahan anak, itu bisa buat anak tadi down. Tidak jadi bisa jadi dia tidak mau sekolah besok, atau nggak ada niat belajar dia lagi, mau jumpa kita, dan kan mau cinta sama pelajarannya, sama gurunya pun dia udah nggak mau laku, asik hukum aja gitu. Jadi bagi saya tidak setuju, Bu. Ya, setuju. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Ibu Nurul Asnan. Adakah di antara Bapak Ibu guru yang setuju? Kita bebas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada di sini salah, tidak ada benarnya. Ada Bapak Ibu guru yang tidak setuju, yang setuju. Tidak ada, berarti kita sepakat. Untuk yang kedua, memberi hadiah kepada anak dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Setuju. Oh, Bapak Si Homping setuju. Oke. Kalau yang lain? Tidak setuju. Setuju. Bu Andre setuju. Yang lain Ibu, kita kan ada beberapa orang di sini. Tak usah takut-takut, kita saja kok. Mungkin dia memberi hadiah terus gitu, 50-50. 50-50, oke. Bisa setuju? Bisa ya, bisa nggak? Berarti kalau Ibu Nur Hasanah banyak konteksnya kali ya, Iya. oke. Akan mungkin dia memberi hadiah terus, Bu. Iya. Kalau yang lain bagaimana Ibu? Kalau saya setuju. Setuju. Kalau hadiah itu bukan harus hadiah yang mahal. Nomor bonbon pun bisa kita berikan dia pada anak untuk memajukan, meningkatkan anak dalam berprestasi. Oh, untuk memotivasi gitu ya Bu ya? Memotivasi dirinya, bukan hanya dikasih yang hadiah yang mewah, hadiah yang mahal, enggak. Iya. Apa kita nggak nomor bonbon ataupun apa, itu udah menyenangkan dia untuk meningkatkan dalam belajar. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Ibu Ijo ya, setuju. Mungkin
guru senior dulu. Bapak tercinta, Bapak si Homi yang setuju. Ah ya. Iya, pakai Mila Pak. Selamat siang buat teman-teman. Selamat siang Pak. Kalau untuk nomor 2 ini memberikan hadiah, mungkin pendapat saya mungkin setuju. Dengan adanya hadiah yang kita berikan, kemungkinan anak itu berpacu terus, semakin meningkat daya belajarnya, daya ingatnya. Misalnya kita berupa memberikan hadiah dalam bentuk pulpen yang harganya murah, ya, tetapi kita tidak melihat siswa itu tidak melihat nilainya. Jadi kemungkinan Bapak Siano, Ibu Siano, apabila saya ranking 1 diberikan hadiah, mungkin kemungkinan besar di semester depannya makin meningkat. Walau di semester 1 dia ranking 3, untuk semester 2-nya bisa jadi dia menjadi ranking 1. Jadi dia berpacu semangat untuk berlomba-lomba mendapatkan ranking yang tinggi lagi. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Sihombit. Bapak Ibu guru tadi ada yang tidak setuju? Iya, Ibu Nana. Ibu Nana seorang. Iya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Menurut saya pribadi nih Bu ya, memberikan hadiah kepada anak berupa hadiah yang sekecil apapun itu Bu, itu bagi saya nggak baik untuk anak sejak dini. Karena kenapa Bu? Kalau saya nih sebagai guru, terlepas dari saya sebagai orang tua, saya sebagai guru nih, apa-apa sedikit saya memberi anak itu, menugaskan anak harus ada reward hadiahnya. Jadi dia nanti sampai ke besar nanti Bu, pekerjaan apapun sedikit dia pasti menilai ini pasti ada hadiahnya ini, tidak dari hati. Itu kalau menurut saya. Dan kalaupun guru di kelas tadi mau beri hadiah, berikanlah saja pujian Bu. Berikan saja dia pujian yang berupa motivasi dia supaya semangat lebih belajar. Iya, luar biasa. Tepuk tangan kepada Ibu Nana. Ya, kalau begitu Bu, langsung kita mulai. Tetap yang tadi ya Bu, saya di sini hanya berbagi, jadi mohon jangan dibully. Kita saling memperbaiki ya Bapak Ibu. Adapun yang ingin saya bagikan yaitu budaya positif. Bagian-bagian dari budaya positif itu yang akan kita bahas satu persatu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, retribusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya yang mau kita lihat dengan perubahan paradigma belajar yang dikatakan dalam modul yang telah kami pelajari? Di sana dikatakan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau kita menganggap diri kita bisa mengontrol murid, itu hanyalah ilusi. Bapak Ibu pasti mengerti sekali apa yang dimaksud dengan ilusi. Kemudian bagian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, saya juga dulu berprinsip seperti itu. Mungkin kalau saya kritik, dia itu karakternya semakin kuat. Tetapi ternyata itu hanya ilusi. Itu bukan suatu kebenaran yang harus kita ubah. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, jadi kadang-kadang kan dengan mengatakan bagus, baik, luar biasa, fantastis, the best, kita anggap selama ini itu merupakan hal yang bagus, yang luar biasa. Tetapi ternyata juga dikatakan bahwa itu hanya ilusi. Nanti penjabarannya bisa lebih kita lihat lagi. Makanya Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini kita yang pastinya orang dewasa, anak-anak kita itu sebenarnya kita tidak pernah bisa memaksa mereka, gitu ya. Kemudian perubahan paradigma lagi itu masuk kita ke dalam teori kontrol. Ini adalah ilusi kontrol. Kalau mungkin sebelumnya kita belajar tentang stimulus respon, tetapi kalau sekarang ada yang disebut dengan teori kontrol. Nanti kalau bahannya Bapak Ibu membutuhkannya boleh diminta dari saya. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu disiplin positif. Nah ini tadi menarik ini ya, dari yang pertama tadi, apakah bukan yang pertama ya, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar.
Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau yang dinamakan dengan disiplin positif itu adalah disiplin diri. Memang disiplin yang lahir dari kemauan dia sendiri, bukan ada faktor eksternalnya, baik hukuman ataupun hadiah. Kemudian, apa hubungannya budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan? Pastinya itu sangat berhubungan ya Bapak Ibu, karena budaya positif itu pastinya akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini Bu, memang kita akui bersama. Mau ibu suku apa, mau ibu agama apa, kita mengakui bahwa itu adalah suatu kebenaran. Contoh sebelum kita buka lebih lanjut, kejujuran. Saya rasa tidak ada suku manapun yang membenarkan berbohong, kan gitu ya. Semua kita mendukung kejujuran. Kalau di sini kita sudah dikelompokkan biar lebih gampang nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan kita tuntun, yang akan kita praktekkan ke murid-murid kita, itu sudah dirangkum dalam nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang mungkin selama ini kita digaung-gaungkan Bapak Ibu, cuma karena memang sekolah kita belum memakai kurikulum merdeka, ini belum terlihat begitu jelas. Kalau nilai-nilai kebajikan di sana, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin di sini yang paling jelas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita memang mengaku bertakwa kepada Tuhan kita, walaupun kita berbeda agama, tetapi kepada Tuhan kita, pastinya ada hasil yang kita tunjukkan, yaitu berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu, dari kelima topik ini ada kira-kira yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut? Pas, cocok, kita lanjut Bapak Ibu? Ya, lanjut ya Bapak Ibu, mantap. Nah, sekarang kita mau melihat teori motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada hubungannya tadi dengan soal pemantik yang tadi sudah kita bahas bersama. Ada, setiap tindakan itu pasti ada yang mendorongnya, kan gitu ya. Ketika Bu Resta marah, itu pasti ada penyebabnya, kan gitu ya. Kalau tiba-tiba marah tanpa abidu, mungkin udah ada kelainan jiwanya sedikit, kan gitu. Nah, ini pun seperti itu. Setiap anak-anak kita melakukan sesuatu, baik yang menyenangkan kita ataupun yang tidak menyenangkan hati kita, itu ada yang melatar belakangnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi seringkali anak-anak itu memang melaksanakan tugasnya seperti yang kita perintahkan, itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Tetapi itu masuk kategori motivasi eksternal, itu hanya karena kita, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga yang tadi ya. Jadi ketika anak-anak melakukan segala sesuatu, itu sebenarnya bukan dari dirinya sendiri selalu, tetapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Itulah tadi, makanya kenapa kita katakan perlu nggak memberikan hadiah kepada anak-anak, walaupun sebagian bilang perlu, sebagian bilang enggak. Kalau untuk motivasi eksternal itu bisa kita terima, kan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada memang anak-anak yang melakukan sesuatu itu karena apa? Untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang berasal dari motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi dari semua penjelasan-penjelasan ini, inilah yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan ini memang pribadi yang dewasa, padahal anak-anak kita adalah anak-anak yang masih, namanya juga anak-anak
anak, belum dewasa. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, namanya setiap saat kita belajar. Bukan cuma anak-anak yang belajar, kita pun belajar. Nah, ini yang sebenarnya yang mau ditekankan. Untuk memiliki disiplin positif, yaitu kita melakukan segala sesuatu itu karena menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan karena ada pujian, bukan karena ada hukuman, bukan supaya mendapatkan sesuatu atau supaya karena ada si ini maka aku lakukan ini. Kalau nggak ada, nggak usah kan gitu ya. Nah, kalau kita melakukan seperti itu berarti kita masih masuk dalam poin 1, 2, belum masuk ke dalam yang ketiga. Nah, yang berikutnya, bagaimana sebenarnya teori motivasi perilaku menurut yang dijabarkan oleh Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sana dikatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi orang yang merdeka itu bukan karena ada arahan, ada itu atau ada mendapatkan upah gitu ya, atau menghindari hukuman, bukan. Tetapi selain kita terbebas dari itu, memang kita setuju dengan itu, kan gitu ya. Itu memang pilihan kita. Maka itulah kemerdekaan, tujuan dari pembelajaran yang dirindu-rindukan dan dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu menjadi manusia memang yang merdeka. Tetapi bukan merdeka yang tidak bertanggung jawab, tapi merdeka memang yang bertanggung jawab. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, ini lagi yang paling menyenangkan ya Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Ini ada banyak poin, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Oke Bapak Ibu, saya rasa kita sudah paham betul semuanya. Tapi adakah yang mau Ibu Bapak di sini yang mau diperjelas? Tolong dijelaskan yang mana seperti itu. Kalau memang sudah tahu semuanya, sudah jelas, cocok, biar kita lanjut Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Cocok Bu semuanya? Tidak efektif itu yang gimana ya? Yang mana? Oh ya, yang ini ya, yang bagian ya. Terima kasih kepada Ibu Nana. Bu Nana meminta yang ini ya. Penghargaan tidak efektif. Jadi Bapak Ibu, di sini hukuman itu disejajarkan dengan pemberian penghargaan. Memang agak sadis ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sering memberi penghargaan, kita anggap itu sudah benar. Padahal di sini itu dijelaskan itu sama dengan hukuman bagi anak. Kenapa? Karena seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskan Ibu Nana tadi. Penghargaan itu tidak efektif karena itu berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Yang mau kita kembangkan itu Bapak itu yang dari dalam. Karena kalau yang dari luar itu hanya sebentar saja, gitu ya. Ketika keinginan atau hukuman itu tidak ada, dia tidak akan melakukan seperti itu. Makanya dikatakan kalau penghargaan itu tidak efektif. Terima kasih Bu Nana. Bagaimana Bu? Oke, ada lagi? Bapak Ibu atau sudah, biar kita lanjut? Penghargaan mematikan kreativitas itu. Iya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seperti ini Bu maksudnya. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, motivasi, pemikiran, mindset anak itu terfokus kepada penghargaan kita, bukan ke kreativitasnya. Jadi dia nanti bukan mana supaya cantik ya, biar lebih wow, biar lebih seperti ini, biar lebih seperti ini. Gak seperti itu lagi. Yang dipikirkan bagaimana caranya supaya saya mendapatkan itu. Gitu loh maksudnya. Iya. Hanya semata-mata dia mengerjakannya karena mau dapat. Iya. Bukan dari dirinya. Kalau kreativitas itu kan lahir dari diri kita sendiri kan Ibu. Jadi dengan penghargaan itu motivasinya itu jadi bergeser. Dia menjadi untuk mencapai upah tadi, bukan memang menunjukkan kemampuan maksimalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut. Terima kasih, kita lanjut kalau sudah mantap ya. Nah, jadi kalau nggak ada hukuman, nggak ada penghargaan gitu ya, yang ditawarkan kepada kita adalah
membentuk program kebajikan. Jadi kita memberikan apresiasi atau pengakuan, ya, apresiasi atau pengakuan. Tetapi itu pun ada hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita memberi apresiasi kepada anak. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, ya. Jadi kita harus jelas kita apresiasi dia di bagian mananya, gitu ya, harus jelas. Terus pengakuan secara pribadi, kamu gitu ya, apanya gitu, apanya yang mau kita apresiasi, yang mananya gitu. Terus memberikan pengakuan kepada semua murid. Nah, kadang-kadang di sini kita ya Bu ya, murid kita banyak, nanti seperti saya, nanti di kelas 2 yang saya puji, Wahyu melulu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu, karena setiap anak itu memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau memang dalam pengetahuan Wahyu, ya tidak apa-apa kita apresiasi. Wahyu, ibu senang karena kamu telah bisa menyelesaikan tugas yang pertama dengan luar biasa, gitu kan? Atau misalnya kalau kayak sama si Andi, kamu itu luar biasa, nak. Kamu pintar memimpin doa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jelas dia apanya yang kita apresiasi, gitu ya Bu. Dan kepada semua murid kalau bisa secara bergantian, dan memberikan pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada prosesnya. Jadi hari ini apa yang dia capai, ya kita kasih apresiasi di situ, gitu ya Bapak Ibu. Jangan harus kita tunggu dulu nanti, jangan kayak seperti itu. Selanjutnya, ya ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Bagi saya pribadi sebelum mempelajari modul ini hal yang baru bagi saya. Bagaimana Bapak Ibu guru? Ini sudah hal yang biasa? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Baru apa lama sudah biasa didengar Bapak Ibu? Restitusi? Belum ya. Sama saya juga baru mempelajarinya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kalau restitusi ini kemarin sudah saya praktekkan, saya sudah ambil prakteknya kemarin itu sama si Wahyu. Ibu Andre sudah jelas-jelas ya Bu Andre melihatnya ya Bu Andre. Jadi Wahyu itu kalau bertemu dengan ibu gurunya di luar gak menyapa, nah seperti itu. Jadi padahal dia kan anak yang bagus luar biasa. Jadi saya melakukan restitusi kepada dia. Apa masalahnya? Saya tanya apakah itu benar atau tidak. Baru setelah dia menyadari kesalahannya, saya tidak boleh mengatakan, makanya itulah kau kan, percuma kau pintar. Nah, itu tidak boleh seperti itu Bu. Lalu harus kita katakan, kalau dalam restitusi kita harus mengatakan, iya gak apa-apa nak, itu juga pernah salah kan, seperti itu ya. Semua juga pernah salah, tetapi bukan stop sampai di situ. Kemudian kita identifikasi masalah dia itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi masalah dia itu kurang menghormati guru. Sebenarnya apa karena kurang atau enggak? Dia hanya berkata apa? Alasan dia bukan tidak hormat ibu, tapi saya sungkan, segan. Memang seperti itulah yang terjadi sama anak-anak. Maka di situ dijelaskan kalau guru itu adalah sama kayak orang tua kita nak. Jadi tidak perlu sungkan, maka harus disapa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Iya Bu, Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Jelas Bapak Ibu? Belum Bu dibaca. Oh iya, silakan Ibu. Iya, silakan. Silakan Ibu. Izin bertanya Bu, untuk poin restitusi ini tadi kan cara Ibu bertanya kepada si Wahyu ya, secara contohnya ya, contoh secara individu ya kan, bertanya kepada si Wahyu. Itu cara Ibu. Cara yang efektif yang seperti apa Bu yang bisa kami lakukan di dalam kelas yang
kami hadapi ini kan 30 siswa nih. Ya, Bu. Apakah bisa? Ini kalau saya di dalam kelas sudah saya lakukan 2 bulan belakangan ini secara refleksi, Bu. Iya. Apakah boleh? Apakah bisa? Anak tadi kita minta tulis di sebuah kertas kecil untuk menuliskan apa sih, bagaimana sih pelajaran hari ini, apa sih yang dirasakannya, apakah bisa, Bu? Restitusi itu masuk seperti itu. Oh, mungkin kalau seperti yang Ibu Nanda katakan setelah siap pelajaran, terus apa yang telah dipelajari, bagaimana perasaannya, apa pesan yang didapat, Iya. Itu refleksi Ibu. Kita restitusi. Itu refleksi. Itu memang setiap pelajaran setelah selesai pelajaran, bahkan sebelum pun refleksi itu perlu. Jadi kalau di awal pelajaran kita lakukan refleksi, itu untuk mengetahui kesiapan anak dalam belajar. Setelah selesai perlu kita lakukan refleksi, apa yang didapatnya selama pembelajaran 1 hari ini. Ini restitusi Ibu. Jadi ini khusus penanganan anak-anak bermasalah. Jadi kita tanya pribadi lah Ibu ya. Iya, jadi dia memang ini sebenarnya condong ke guru BK, tapi kan kita adalah guru BK di kelas kita, kan seperti itu Bapak Ibu. Karena kan Bu, dengan melihat kondisi murid kami yang banyak 30 peserta, dengan yang Ibu lakukan caranya itu kan tidak efektif, makan waktu gitu Bu. Apakah ada cara untuk menghadapi 30 siswa? Karena kan 30 siswa itu 30 yang bermasalah Bu. Kalau di kelas ini Bu. Iya, terima kasih. Caranya ya Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih kepada Bu Nana. Ini melihat kasusnya Bu. Kalau memang kasusnya itu terjadi secara umum, berarti kita lakukan secara bersama-sama. Tetapi kalau yang namanya restitusi itu Bu, itu memang penanganan khusus anak-anak yang berkasus dalam segala hal. Jadi kita perlu secara pribadi untuk menanganinya. Misalnya anak yang selalu terlambat. Kalaupun anak-anaknya memang ada lebih dari 1 yang sering terlambat, bisa kita satukan. Tetapi nanti Bu, dalam proses restitusinya tetap harus 1 persatu karena mereka pasti memiliki alasannya masing-masing seperti itu. Jalan kan Pak videonya? Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut? Ya, terima kasih. Nah, ini dia jelasnya sebenarnya ya. Jadi yang sering kita lakukan itu kan ada hukumannya Bu. Hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir itu 29 menit. yaitu restitusi. Ketika anak melakukan masalah, yang pertama ya, biasanya kita langsung kasih hukuman, kan gitu ya. Ada konsekuensi, tetapi yang ditawarkan pada saat ini adalah restitusi. Jadi kalau kita lihat identitasnya sendiri, pemberi hukuman itu Bapak Ibu, itu adalah identitas gagal. Jadi yang tadi kita bahas di awal terjawab ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, maka sekarang itu tidak dipakai sama sekali. Kalau yang dikatakan identitas sukses itu dengan adanya disiplin, tetapi disiplin itu pun terbagi menjadi 2, atau yang disebut dengan konsekuensi dan ada yang disebut dengan restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu masih bersifat netral. Tetapi kalau restitusi itu sifatnya positif, sedangkan hukuman sifatnya adalah negatif. Saya rasa kita semua pasti mengharapkan yang positif ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Oke. Ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau di sini pun saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar Bapak Ibu, karena kemarin sudah langsung kita laksanakan di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi perlu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kemarin sudah kita buat keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak yang di lapangan. Harapannya Bapak Ibu boleh membuatnya di kelasnya masing-masing. Itu masih beda membuat keyakinan kelasnya. Jadi itu berasal sebenarnya dari peraturan kelas. Dari peraturan itu Bapak Ibu, yang namanya peraturan yaitu negatif kan Ibu. Tidak boleh terlambat kan seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, berarti kita buat menjadi datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya Ibu. Kenapa perlu keyakinan kelas ini? Karena dengan keyakinan kelas inilah yang akan mendukung motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya nanti budaya positif itu akan
dapat terlaksana. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Sekilas saja Bapak Ibu, ini nanti formanya misalnya kita buat keyakinan kelas yang kita ambil misalnya hormat. Kalau anak yang hormat itu yang terdengarnya seperti apa, yang terlihatnya seperti apa, dan perilakunya seperti apa. Nah, seperti itu dia. Jadi sehingga dapat dengan jelas. Kalau itu disebut dengan tabel Y. Yang seperti gambarnya itu ya Bapak Ibu, yang di atas terdengar, yang di bawah samping kanan berperilakunya bagaimana, kalau yang terlihatnya seperti apa. Misalnya hormat, maka terdengar satu orang berkata, yuk saya bantu. Nah, itu kan hormat ya. Berperilakunya bagaimana? Tersenyum, ramah. Itu kan tandanya hormat Bapak Ibu. Terlihatnya bagaimana? Berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, dan contoh dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tabel T. Tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Kalau tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Tidak tampak sering hadir terlambat. Seperti itu maksudnya. Ini keyakinan kelas yang sudah kita ambil. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi segala tindakan yang diambil oleh anak atau manusia itu sebenarnya ada hubungannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan. Ada kira-kira yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu? Cukup jelas? Kebutuhan dasar manusia. Tahu dari sini poin-poinnya ada, mau kita perjelas yang mana? Jelas semua ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu pun dalam bertingkah laku semuanya sebenarnya didasarkan kepada kebutuhan ini Bapak Ibu. Jadi ada hubungannya dengan budaya positif. Kemudian ini posisi kontrol. Nah, dalam menciptakan budaya positif, posisi kontrol yang ada pada kita masing-masing guru juga sangat mempengaruhinya. Posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sudah jelas ini Bu? Saya jelaskan secara sekilas ya Bu. Posisi penghukum. Ya, kalau posisi penghukum, jadi ketika anak-anak kita berbuat sesuatu yang salah, seorang guru penghukum harus langsung berkata seperti ini. Kau aja, emang setiap hari kayak gitu ya kau, belum tahu aku dirimu. Udah, gak usah banyak cerita, sama kau lari-lari keliling lapangan. Itulah dia ya Bu ya, contoh simpelnya. Sedangkan pembuat rasa bersalah ini misalnya ketika anak tidak mengerjakan PR, kita kata, kamu tahu gak sih nak, kamu itu udah jahat kali, kawannya si iblis lah kau. Udah jelek kali sifatmu itu, udah gak bisa lagi diperbaiki. Nah, itu contohnya. Jadi kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah kalau teman jelas lah ya Bu ya. Ketika anak bermasalah, nah ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nanti bisa ya itu kita perbaiki. Alah ibunya, seperti itu ada tipe gurunya juga. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kalau misalnya anak berbuat kesalahan, kamu tahu jam berapa di sekolah ini masuk? Tahu Pak. Tahu resikonya kalau terlambat? Tahu Pak. Membuang sampah, ya laksanakan. Nah, itu kalau pemantau Bu. Jadi dia hanya cuma mengatakan data-data. Oh, karena kau seperti ini berarti seperti ini lakukan. Gak ada ekspresinya. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu emosional, marah-marah, muncul kan gitu ya Bu. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di sini itu gurunya akan bertanya, kenapa? Nah, kemudian ditanya, itu benar tidak? Nah, setelah itu, memang seperti itunya kau? Apa yang telah kau langgar? Kemudian nanti itulah keyakinan kelas. Kalau kau terlambat, ada nggak keyakinan kelas yang kau langgar? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah, kita diskusi sejenak. Kalau yang di sini Bapak Ibu, yang mana posisi yang seharusnya kita ambil?
Atau posisi kita masing-masing dah. Posisi kita masing-masing. Mulai dari Pak Hobi, posisi sebagai apa? Kan Pak Hobi baru datang ya. Coba mulai dari Ibu Nana, posisi apa Bu Nana? Saya sendiri Bu kelas. Ya, pribadi. Sepertinya lebih mengarah ke banyak Bu di situ. 90% teman sering saya lakukan, merasa bersalah sering saya lakukan Bu, pemukul sering saya lakukan. Oh iya, kalau Bu Nana kolaborasi lah yang 5 ini ya Bu ya. Iya, kolaborasi. Kalau Ibu Nur Hasanah Bu? Teman lah itu yang utama sekali. Oh, cenderung ke teman ya. Iya. Udah tahu kita kasih pasnya. Iya, teman. Kalau Ibu Yuningsi, saya rindu mendengar suaranya. 5-5-nya, ya. Iya. 5-5-nya. Kalau Ibu Nur, yang mana Bu? Manajer, ya. Kalau Pak Omi? Penghukum sama pemantau ya. Penghukum sama. Nggak mau pertama ya Pak ya, nggak ada teman. Saya guru kaum murid. Oke. Kalau Ibu Inju? Penghukum, pembuat rasa bersalah, ya semuanya lah. Digodok ya Bu ya. Apalagi kalau sudah berkali-kali masalahnya itu kan Bu. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang kita ambil itu memiliki efeknya masing-masing ya. Seperti yang kita lihat, seperti penghukum itu masuk kategori identitas gagal Bapak Ibu. Pembuat orang merasa bersalah juga masuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena anaknya nanti akan merasa rendah diri, merasa bersalah. Kalau kita buat merasa bersalah. Kemudian kalau identitas berhasil itu memang sebagai teman, sebagai pemantau itu sudah dikatakan berhasil, tetapi itu tetap masih dari eksternal Bapak Ibu. Kalau sebagai teman dia kepribadiannya itu lemah. Jadi dia nggak punya prinsip, dia tidak mandiri dan tergantung kepada kita. Ibu inunya, kawanku, kan gitu jadinya kan. Jadi, iya, jadi sepele. Jadi nanti ketika dia suatu saat berbuat kesalahan, ibu tidak menolongnya, dia akan kecewa dan dia akan bertingkah yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, iya, itu sebagai teman. Jadi kemudian yang kedua sebagai pemantau, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apa sanksinya? Jadi ini pun sebenarnya sudah kategori identitas berhasil, tetapi masih tetap dari eksternal, dari luar. Jadi yang internal itu yang dari dalam itu adalah posisi manajer, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia memang sudah fokus memperbaiki apa yang ada dalam dirinya. Motivasinya lahir dari dirinya, bukan dari luar dirinya, Bapak Ibu. Oke, ini yang segitiga restitusi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ketika ada anak-anak yang bermasalah, supaya menjadi seorang guru yang memiliki kontrol sebagai manajer, kita harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu tadi ya, kita stabilkan identitas anak itu. Ketika si Wahyu tadi, ketika dia mengatakan dia salah, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan biarkan kalau dia, oh ya aku salah, aku itu manusia tak berguna, aku itu manusia jahat. Jangan sampai dia berpikiran seperti itu. Makanya kita katakan tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi kan gitu ya. Jadi di situ posisinya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya sebenarnya. Jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, sebenarnya dia ada kebutuhan yang dicarinya. Coba kita lihat kembali kebutuhan. Kira-kira kalau dalam kasus si Wahyu itu yang mana? Yang mana sebenarnya dia yang kurang? Kenapa dia segan? Kalau menurut Bapak Ibu yang mana dia? Apakah kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan? Iya, kasih sayang dan rasa
diterima. ya. Jadi di situ dia merasa kurang pemenuhannya kan gitu ya. Jadi kalau dia memang sudah penuh, saya kan diterima kan gitu, makanya masih ada rasa sungkannya. Nah, kita bisa melihat setiap kasus dalam anak-anak kita kebutuhan yang mana yang perlu ya Bapak Ibu. Oke, ini dia penjelasannya dari segi 3 restitusi. Nah, ini yang menjadi rangkuman dari semuanya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu kalau dilihat dari teori kontrol, itu yang pertama yang dikatakan oleh William Glasser, di sana Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak ada perlunya mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kemudian makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri sendiri, diri kita sendiri Bapak Ibu, supaya tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itulah tadi nilai-nilai universal tadi. Kemudian menurut si William lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun tingkah anak kita itu sebenarnya mereka ada tujuannya. Tujuannya apa? Ada sebagian untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, dan ada yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang mau kita pupuk. Karena dengan menghargai diri sendiri, maka dia akan mempraktekkan nilai-nilai kebajikan universal, dan juga itu bisa kita laksanakan dengan melaksanakan keyakinan kelas nanti. Jadi Bapak Ibu yang kemarin keyakinan sekolah itu hanya sebagai contoh, keyakinan kelas bisa kita buat di kelas kita masing-masing bersama-sama dengan murid-murid kita. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kalau hukuman itu kan dia menang kalah kan gitu ya, dia harus kalah atau yang menang. Tapi kalau dalam disiplin positif kita harus sama-sama menang kan gitu. Kita dan juga anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol tadi udah selesai. Kemudian kalau kita memegang posisi kontrol manajer, kita harus bisa mengaplikasikan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, ada yang masih kurang jelas boleh dipertanyakan kembali. Jelas. Ada Ibu? Kalau tidak ada berarti biar kita tutup juga. Berarti sudah clear semuanya, udah jelas semuanya. Oke, kalau seperti itu Bu, saya sudahi untuk acara diseminasi saya ini. Semoga apa yang telah kita seringkan bersama, kita diskusikan bersama, bisa kita aplikasikan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Ini adalah media PowerPoint yang saya gunakan pada saat melakukan diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi. Saya melakukan diseminasi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 di hadapan kepala sekolah dan juga semua guru-guru UPT SD Negeri 31 Tanah Tinggi. Kiranya diseminasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendidikan khususnya di UPT SD Negeri Tanah Tinggi dan untuk pendidikan Indonesia pada umumnya. Majulah pendidikan UPT SD Negeri 31, majulah pendidikan Indonesia, dan majulah bangsa Indonesia. Salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih, dan semoga dapat menginspirasi.